Ketika Rasulullah mencicipi daging unta, daging kambing ini tadi, daging ini memberi informasi kepada Rasulullah bahwa daging ini sudah dipenuhi oleh racun. Tapi Rasulullah sebagai tanda terima kasih kepada wanita Yahudi ini tadi, Rasulullah mencicipi supaya tidak kalau bahasa Jawa ben gak gelo gitu kan. Ya, Rasul tunjukkan, Rasul cicipi. Walaupun daging ini sudah memberi informasi, itu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya. Daging ini memberi informasi bahwa itu adalah racun. Sementara sahabat yang sebelahnya Al-Barra, dia makan daging itu, langsung meninggal saat itu juga. Wattaqullah wa ma malakat aimanukum. Artinya apa? Rasulullah memberikan wasiat terakhir untuk umatnya. Jangan kau tinggalkan sholat, jangan kau tinggalkan sholat, jangan kau tinggalkan sholat. Wattaqullah, takutlah kepada Allah, wa ma malakat aimanukum, dan berbuat baiklah kepada hamba sahayamu. Itu kan, itu wasiat terakhir dari Rasulullah. Akhirnya Rasulullah wafat di penghujung waktu duha Yaumul Isnin, hari Senin, bulan Rabiul Awal. Sehingga sampai Ibnu Abbas radhiyallahu an bersumpah sampai 9 kali. Rasulullah di samping beliau Rasul diutus oleh Allah, Rasulullah wafat dalam keadaan syahid. Kenapa Rasulullah wafat dalam keadaan syahid? Karena menjelang akhir kehidupan Rasulullah, hamin 13 hari sebelum meninggal. Itu bisa kita lihat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Bisa kita lihat dalam kitab Sahih Bukhari. Rasulullah menyampaikan pada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, wahai istriku, sakit di pembuluh jantung ini, Pak. Sakit, Rasulullah merasakan sakit sekali. Karena apa? Pengaruh racun 3 tahun yang lalu pada saat peristiwa pasca perang Khaybar. Pasca perang Khaybar, Rasulullah merasakan sakit di kawasan jantung beliau, di urat nadi jantungnya, karena pengaruh racun yang pada saat itu 3 tahun yang lalu sebelum Rasulullah wafat, itu seorang wanita Yahudi ngasih hadiah kepada Rasulullah berupa kambing panggang. Dan orang Yahudi paham betul, biasanya Rasulullah itu yang paling disenangi paha kambing itu. Di pahanya itu ditaburi racun. Nah, wanita Yahudi ini ngasih kepada Rasulullah, ini hadiah. Rasulullah gembira dapat hadiah kambing panggang ini tadi. Rasulullah tampakkan wajah yang gembira dan berterima kasih. Akhirnya Rasulullah cicipi itu. Begitu juga sahabatnya. Ketika Rasulullah mencicipi daging unta, daging kambing ini tadi, daging ini memberi informasi kepada Rasulullah bahwa daging ini sudah dipenuhi oleh racun. Tapi Rasulullah sebagai tanda terima kasih kepada wanita Yahudi ini tadi, Rasulullah mencicipi supaya tidak kalau bahasa Jawa ben gak gelo gitu, Pak. Ya kan? Rasul tunjukkan, Rasul cicipi. Walaupun daging ini sudah memberi informasi, itu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya. Daging ini memberi informasi bahwa itu adalah racun. Sementara sahabat yang sebelahnya Al-Barra, dia makan daging itu, langsung meninggal saat itu juga. Langsung meninggal. Sehingga akhirnya racun itu sudah masuk ke rongga mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga racun itu sudah nyebar. Sementara sahabat Rasulullah
makan daging itu dan langsung meninggal saat itu juga. Akhirnya Rasulullah memanggil wanita Yahudi ini, dipanggil oleh Rasulullah, kenapa kamu masuki racun di daging yang kau hadiahkan kepada aku? Apa jawaban wanita Yahudi ini? Wahai Muhammad, saya kepingin tahu apakah engkau nabi apa bukan. Kalau engkau nabi, engkau dapat mukjizat. Rasulullah menjawab, iya, saya dapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Daging ini memberi informasi kepadaku bahwa sudah dipenuhi dengan racun. Akhirnya Masya Allah, wanita Yahudi ini langsung di hadapan Rasulullah syahadat, masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia minta, ya Rasulullah, saya minta ditegakkan kisos. Karena sahabatnya kan, sahabat Rasulullah meninggal gara-gara makan daging kambing tadi. Langsung dia minta dikisos itu. Jadi seperti itu bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Pertanyaannya, selama 3 tahun Rasulullah bertahan dari pengaruh racun itu tadi, apa yang beliau lakukan? Apa yang beliau kerjakan ketika beliau bertahan sampai 3 tahun? Itulah yang kita sebut dengan tibun nabawi, pengobatan ala Nabi. Minum madu, minum habatus sauda, minyak zaitun, kurma, air zam-zam, ya. Bahkan Rasulullah melakukan ruqyah syar'iyah, bekam syar'i. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sampai menjelang wafat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi Ibnu Abbas bersumpah itu. Jadi Rasulullah meninggal dalam keadaan syahid. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah mengabarkan pada umatnya, kalau kita mohon kepada Allah tulus, mohon kepada Allah, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan syahid. Kalau kita berdoa kepada Allah, mohon dengan tulus, walaupun kita meninggal di atas tempat tidur kita, di atas ranjang tidur kita, tapi karena kita mohon kepada Allah supaya diberikan akhir yang syahid, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang mati syahid itu Pak, Masya Allah, banyak fadilah keutamaannya. Rasulullah mengabarkan, kalau ada umat Rasulullah meninggal dalam keadaan syahid, Allah berikan izin untuk memberikan syafaat sab'ina min ahli baiti, pada 70 anggota keluarganya. Dan orang yang mati syahid dihindarkan dari azab kubur. Masya Allah, luar biasa.